Syedaralun, MAA Jawa Barat menggelar acara diskusi publik tentang adat dan budaya Aceh di tengah tantangan modernisasi pada Minggu 4 September 2022. Diskusi ini menghadirkan ahli sejarawan, seniman, praktisi kebudayaan, dan akademisi dari beberapa universitas di Jawa Barat. Acara tersebut berlangsung di Serambi Pirau Studio Galeri Bukit Pakar, Jawa Barat. Ketua MAA Jawa Barat Tezil Maharam menyebutkan bahwasanya Majelis Adat Aceh harus menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebudayaan Aceh. Ia juga menyorot perkembangan di Aceh seperti masalah narkoba, judi online, pergaulan bebas, serta korupsi. Selain itu, angka kemiskinan di Aceh sangat tinggi, sangat berbeda dari zaman Indatu, memiliki marwah serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Turut juga berhadir Dr. Kamal A. Arif, Profesor Ade Piros. Majelis Adat Aceh ini sebetulnya adalah organisasi yang menjadi garda pengawal untuk membumikan seluruh adat Aceh dan juga terus mensosialisasikan. Dan kita sekarang memang punya keprihatinan dengan situasi di Aceh ya. Kalau kita lihat dari segi tadi diskusi kita diskusi budaya Aceh oleh MAA di Bandung, Majelis Adat Aceh yang di Bandung. Nah, kita diskusi ada Profesor Pirus, ada Dr. Kamal Arif, ahli budaya dan juga sejarah Aceh. Itu sekarang kalau melihat perkembangan di Aceh, itu kan coba lihat masalah narkoba, sabu-sabu, pergaulan bebas, korupsi, perjudian online, dan masih banyak termasuk kondisi kemiskinan. Ini tentunya sangat berbeda sama kondisi zaman Indatu kita dulu ya. Kenapa dulu kita tuh bisa sangat kuat, sangat jaya, sangat punya marwah begitu ya. Pasti punya nilai-nilai. Salah satunya nilai Islam yang terus dibumikan di Aceh gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat sekarang memang mungkin kondisi sudah bergeser. Termasuk kalau mungkin kita lihat para sultan-sultan Aceh itu sangat berpegang teguh pada budaya Aceh yang tentunya mengacu pada Islam, termasuk Sultan Ali Mugaisah. Sultan Ali Mugaisah tahun 1507 sudah mengeluarkan yang namanya The Aceh Code. Aceh Code itu ada 21 panduan hidup orang Aceh. Ya, mulai bagaimana mempertahankan diri, mengembangkan ilmu, mengembangkan keterampilan, wirausaha, kehidupan sosial, kepedulian pada lingkungan, yang menjaga nilai-nilai. Itu bagian yang paling penting dari sultan kita yang sudah diwariskan. Tetapi sekarang terjadi erosi yang belum begitu kok belum begitu utuh semua nilai-nilai itu kita bisa lanjutin. Nah, generasi muda memegang peranan kunci sekarang. Kalau tidak cepat kita mengatasi ini, maka bisa jadi makin ke depan nanti generasi muda Aceh akan tergerus oleh nilai-nilai baik, nilai-nilai dari segi keislamannya maupun nilai-nilai dari warisan-warisan budaya Indatu kita dulu, yang dari sultan-sultan Aceh dulu itu akan tergerus. Jadi kita harapkan melalui kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh, khususnya Majelis Adat Aceh yang ada di Jawa Barat ini, hari ini menghadirkan Profesor Pirus ya, ahli budaya dan sejarah Aceh. Beliau juga ketua LAKA, ketua MAA yang pertama di Jawa Barat ya. Kemudian Dr. Kamal Arif juga pernah ketua MAA, dan kemudian saya menindaklanjutinya ya sebagai ketua MAA yang berikutnya. Itu kami berkewajiban untuk mensosialisasikan ini. Nah, inilah maksud kita hari ini, dan kita juga tadi mengundang generasi muda menghadirkan supaya nilai-nilai luhur dari para endatu-endatu kita akan terus bisa diwariskan, dan Aceh ke depannya bisa semakin jaya dan memiliki marwah. Oke, terima kasih Pak. Secara lebih mendalam bahwa kita sebenarnya unggul, tapi tibalah saatnya kita mensinergikan diri. Sama-sama sama-sama kita hadapi dan tantangan masa kini ya. Saat ini narkoba, ada penjelasan soal narkoba, ada penjelasan soal korupsi, ada penjelasan tentang tata kelola yang baik. Saya pikir belum terlambat untuk memperbaiki diri. Karena bagaimanapun kita harus lebih unggul daripada provinsi-provinsi yang lain. Dan Allah tidak akan memberikan kita cobaan secara melebihi kapasitas kita menghadapi cobaan tersebut. Mari kita sama-sama Aceh bersatu. Aceh bersatu, Aceh membangun di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Saran dan masukan Bapak terhadap generasi muda Aceh di Jawa Barat? Saya pikir saya lahir di sini ya. Ayah saya datang tahun 58 dari Banda Aceh ke sini ya. Saya perhatikan generasi muda di Aceh di Jawa Barat itu kompetitif sekali loh. Banyak tokoh-tokoh besar Aceh yang pernah berpendidikan di sini, nggak perlu saya sebut nama, ada banyak dan saya kenal mereka secara pribadi. Dan ternyata orang kita itu, orang Aceh ya, kalau berada di luar Aceh itu semangat jiwa korsanya itu keluar gitu.
jiwa sebagai pejuang itu keluar, jiwa dagangnya iya, jiwa pendidikannya iya, jiwa keorganisasiannya iya. Jadi semoga semangat ini berlanjut di luar Aceh, dan juga masyarakat Aceh juga belajar gitu, bahwa ternyata kalau kita ini melanjutkan studi di Jawa, di tempat-tempat lain, ternyata kita bisa sangat kompetitif. Dan tentunya ada energi dari masyarakat Aceh itu yang sebelumnya kita gali gitu, bagaimana masyarakat Aceh di luar Jawa, di luar Aceh bisa survive, bisa berdaya saing, dan bisa menjadi tokoh dimanapun mereka berada. Pak Pirus sudah membuktikan. Sampai usia 90, beliau produktifnya luar biasa. Beliau bukan saja menjadi orang Aceh, tapi diakui juga di Jawa Barat sebagai orang Jawa Barat. Orang Indonesia juga mengatakan Pak Pirus orang kami, dunia juga mengatakan begitu. Melayu pun mengatakan Pak Pirus itu orang Melayu. Dunia juga mengatakan Pak Pirus is prominent citizen of the world, kira-kira begitu. Jadi mohon ya, kita ambil manfaat dari perjalanan karir Pak Pirus, dari pengabdian beliau. Tadi beliau berbicara setengah Aceh, setengah Sunda, setengah Indonesia, setengah Inggris, setengah Belanda, setengah Arab, semua campur. Itulah orang Aceh. Kita bisa bersinergi dimanapun kita. Itu sudah berjalan lama kan sebenarnya. Itu bagus sekali sebenarnya. Dengan begitu kita bisa merasa sebagai orang Aceh itu mendapat kesempatan bagaimana melihat hidup orang lain, ya, untuk lebih memperbaiki kehidupan kita sendiri menjadi lebih baik. Itu ada kesempatan yang besar untuk itu. Saya rasa orang Aceh itu sebenarnya bukan suku Aceh yang tertutup, bukan suku-suku tertutup. Kalau kita lihat dalam sejarah itu, Aceh itu kan sudah suatu bangsa yang sudah terbuka, ya, sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu itu. Saya masih ingat pernah membaca di antaranya itu bahwa seorang raja kecil di Aceh Selatan itu sebelum perang dulu, mungkin pada akhir abad ke-19 atau sekitar itu, yang kebetulan orang Aceh itu istrinya orang Inggris. Mungkin dia ketemu di Singapura, nggak tahu, pada waktu itu kan zaman terbuka. Dan orang Aceh ini selain daripada istrinya Inggris, dia berbahasa Inggris, dan juga dia membaca Shakespeare, membaca sastra terpilih dari sastra Inggris itu. Jadi orang Aceh itu dalam ada kesempatannya dia bisa menjadi orang yang terpilih, menjadi orang yang unggul begitulah ya. Tidak terbayangkan abad ke-19 ada orang Aceh yang istrinya orang Inggris tinggal di Aceh Selatan, di sana dekat Bakungan, I don't know, somewhere di sana. Itu, dan bacaannya itu Shakespeare. Ya, ini luar biasa bagi saya gitu. Ya, dan kita harus iri hati dan bangga hati bahwa kita harus bisa lebih dari itu sebenarnya. Nah, itu kesempatan itu ada pada anak-anak Aceh, cerdas anak-anak Aceh itu. Ya. Mereka tahu, itulah ya. Itu yang bisa saya katakan. Dari Jawa Barat, Syedaralun Jusman, Serambi On TV. Dari kota Bandung ini orang anak-anak Aceh itu dan berkembang semuanya, itulah ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ya, oke. Ya.